Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025, perkenalkan nama saya Irma Uli Manalu, NIK 1520240104654, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, BIT 1 IAKN Ambon. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan tema Allah menciptakan alam dan keindahannya. Mohon saran dan masukan dari semua Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya, agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Memulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Nah, dirancang pasal yang membawa doa. Semakin kanan maju ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi. Bila kulihat bintang di mataku, 1, 2, 3 ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung yang ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Baiklah, Ibu akan mengajar kalian, Ibu akan panggil nama kalian satu persatu ya. Elina, Ibu. Lasmi, Renata, Juliana, Binola Vega, Felix, Yades, Moses, Jevanya, Benyamin, Hotbit. Oke, semua hadir ya? Oke, puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Kita akan memulai materi kita, pelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah Allah menciptakan alam dan keindahannya, yang diambil dari bab 11. Allah menciptakan alam dan keindahannya. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu dari materi ini, kita harus mengetahui apa itu tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran dari materi Allah menciptakan alam dan keindahannya adalah yang pertama itu adalah mengakui keindahan alam ciptaan Tuhan, dan yang kedua
peristiwa alam seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Yang keempat, mengidentifikasi keindahan alam yang ada di lingkungan lokal dan regional. Dan yang keenam, menilai peran diri sendiri dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita harus mengetahui apa itu yang akan capai pembelajaran dari materi ini. Capai pembelajarannya adalah ini ya, mengkritisi tindakan manusia dalam tanggung jawabnya untuk memelihara ciptaan Allah. Ya, ini ya, capai pembelajaran kita hari ini. Nah, apa itu alam semesta? Iya, alam semesta adalah ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan dan kasihnya, kasih Allah. Keindahan alam menyatu kita pada apa? Pada anugerah Allah dan kasihnya yang tidak terbatas, ya. Nah, ibu mau tanya lagi. Siapa yang bisa jawab ini? Mengapa Allah menciptakan alam dengan sangat indah? Ada yang bisa jawab? Ya, Rifanya. Allah menciptakan alam dengan sangat indah sebagai bukti keagungan dan kasih sayang Allah. Iya, sebagai bukti dan kasih sayang Allah kepada kita kepada manusia. Nah, kitab suci juga secara keseluruhan mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk memuliakan kemuliaannya sendiri. Penciptaan inilah yang menjadi bukti kemuliaan, kasih, anugerah, belas kasihan, hikmat, kuasa dan kebaikan Tuhan kepada kita, ya. Nah, kita juga harus mengetahui apa itu dari urutan penciptaan. Oh ya, urutan penciptaan dari hari yang pertama sampai hari yang ke berapa hari yang menciptakan bumi beserta isinya? 6 hari. 6 hari lamanya. Nah, yang pertama itu apa? Siang dan malam. Yang pertama itu adalah alam menciptakan apa? Terang. Terang dan gelap. Terang itu siang dan malam itu gelap. Yang kedua apa? Ya, cakrawala dan air di bawah. Itu yang diambil dari Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Yang ketiga, laut dan tumbuh-tumbuhan. ya, daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, Matahari, bulan, dan bintang-bintang siang dan malam. benda-benda penerang. Contohnya apa? Matahari, bulan, dan bintang. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Dan yang kelima adalah Burung di cakrawala, binatang di laut. ya, burung-burung di udara dan binatang-binatang di laut. Itu diambil dari Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Nah, yang keenam, yang terakhir. Binatang ternak, melata, dan liar, serta manusia. Ya, binatang ternak, melata dan liar serta manusia. Allah menciptakan alam itu begitu sangat indah. Iya, begitu sangat indah. Nah, Allah menciptakan ciptaan itu selama 6 hari. Semuanya sempurna, sangat indah, ya kan? Semuanya diciptakan Tuhan sangat indah. Tuhan menciptakan alam semesta dengan penuh keajaiban, keteraturan, dan hasilnya sungguh-sungguh sangat indah. Manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjadi rekan kerja Allah dalam merawat bumi dan alam sehingga memberikan hasil yang baik. Sayangnya tidak semua menyadari bahwa sengaja
merusak keindahan alam. Sebagai generasi muda, kalian harusnya menjalankan mandat untuk merawat bumi dan alam semesta ini dengan baik sehingga bumi tetap memberikan hasil yang menguntungkan manusia sampai akhir zaman. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari kegelapan dan kehampaan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 menjelaskan proses penciptaan alam semesta dalam 6 hari lamanya. Nah, coba kita buka kitab kita dari Kejadian 1. Semua kan? Oke, ya Alkitabnya buka Alkitabnya Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oke. Satu orang boleh membacakannya? Ya. Silakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan makhluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Ya. Nah, kita manusia diberi kuasa untuk apa? Untuk mengelola semua ciptaan Tuhan. Kita juga adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara semua ciptaan Tuhan yang lain. Iya enggak? Iya ya, kita ada ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya ya. Nah, jadi kita harus menjalankan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apa tujuan dari penciptaan ini? Tujuannya adalah Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta untuk kemuliaannya sendiri. Alam semesta adalah sarana bagi manusia untuk mengenal dan memahami kebesaran Allah. Nah, tanggung jawab manusia apa? Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia apa sebagai ciptaan Allah? Yaitu manusia memiliki tanggung jawab apa? Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Kak Amalia dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan, terutama lingkungan sungai. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu menjaga kelestarian lingkungan? Gimana sih caranya? Dan apa dampaknya untuk lingkungan kita? Simak penjelasan berikut ini, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Pelestarian lingkungan adalah cara melindungi lingkungan dari kerusakan, menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kenapa sih kita perlu menjaga pelestarian lingkungan? Kita perlu menjaga lingkungan alam karena lingkungan yang lestari penting untuk kesehatan dan memberi kehidupan yang baik bagi kita semua. Sedangkan lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan berbagai bencana dan penyakit. Cara menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana loh. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai, di laut, ataupun di jalan.
supaya lingkungan kita menjadi bersih dan sehat, tidak mengganggu habitat hewan dan tumbuhan yang ada di sungai dan laut, dan agar terhindar dari bencana alam seperti banjir. Selanjutnya yaitu mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Ada sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Contoh sampah organik seperti sampah makanan, sayuran, daun kering, dan lain-lain. Sampah non-organik adalah jenis sampah yang tidak mudah membusuk. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Contoh sampah non-organik seperti kantong plastik, botol minuman, dan kaleng. Yang terakhir adalah sampah B3. Sampah B3 adalah sampah barang berbahaya dan beracun. Bahan-bahan yang termasuk limbah B3 memiliki salah satu atau lebih sifat seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Contoh limbah B3 adalah limbah rumah sakit dan limbah bahan elektronik. Yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan setiap hari, merawat tanaman dan hewan yang ada di rumah. Tumbuhan yang ada di sekitar kita harus kita jaga kelestariannya dengan menyiram, memupuk, dan tidak merusak tanaman tersebut. Begitu pula dengan hewan di sekitar kita tidak boleh merusak habitatnya apalagi melakukan perburuan liar. Yang keempat yaitu menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Transportasi yang ramah lingkungan dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi bahan bakar minyak. Polusi adalah pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan. Yang kelima adalah tidak boros menggunakan energi. Penghematan penggunaan energi diantaranya mematikan perangkat elektronik dan lampu apabila tidak digunakan dan menggunakan air secukupnya. Yang keenam adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita adalah plastik. Hal ini dikarenakan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama hingga beratus-ratus tahun untuk terurai. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan pencemaran air, tanah, bahkan udara. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Terlihat sederhana tetapi besar dampaknya untuk lingkungan kita. Maka dari itu, yuk mari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut dalam keseharian agar lingkungan kita menjadi sehat, terawat, dan terjaga kelestariannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, udah ya. Setelah kita menyaksikan video tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tersebut? Ya, silakan mencoba yang keluar. Oke, ya, bagus sekali jawabannya. Yaitu yang pertama tadi apa? Kita harus menjaga lingkungan di sekitar, menjaga lingkungan sekitar kita. Itu dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, ya, tidak menebang pohon, ya. Dan itu ramah transportasi. Berarti apa? Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini apa? Supaya tidak, maksudnya asapnya tidak, itu kan tidak tercemar ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, Ibu akan memberikan tugas kelompoknya. Udah ada kelompok yang masing-masing kan? Sudah tahu kelompok yang masing-masing?
Yang pertama itu mempresentasikan hasil kerja kelompok di dalam kelas, yaitu kamu presentasikan apa yang telah Ibu jelaskan dalam materi ini, ya. Kamu presentasikan. Nah, yang kedua itu merumuskan nilai-nilai yang ditemukan oleh setiap kelompok dalam video keindahan alam ciptaan Tuhan. Ya, sudah ngerti ya? Oke. Kesimpulannya dari materi ini adalah alam semesta adalah bukti nyata dari keberadaan dan kebesaran Allah. Keindahan alam mengingatkan kita pada anugerah dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Sebagai ciptaannya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam dengan baik. Oke, kita akan menutup pelajaran kita. Sebelum kita menutupnya, kita berdoa. Yang membawakan doa untuk silakan di depan. Giliran siapa? Oke, silakan Elina. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas yang kami lihat di hari ini. Kami telah selesai belajar Tuhan. Kiranya pelajaran yang diberikan guru kami semua kami mengerti dan paham. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru kami telah